Ada seorang pria yang akhirnya tinggal bersama adik-adik iparnya karena penyakit yang diderita istrinya. Sejak sang istri meninggal dunia, sebuah perasaan terlarang mulai tumbuh di hatinya. Citra, apakah kita boleh seperti ini dan pada suatu subuh pintu kamar mereka terbuka? Apa yang sebenarnya akan terjadi? Mari kita mulai ceritanya. Mohon untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasinya. Kankernya sudah menyebar ke organ-organ di sekitarnya. Waktunya tidak banyak lagi. Suara tenang dokter dari ruang konsultasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, terus terngiang di telinga saya. Wajah Dewi pucat tetapi tangannya yang menggenggam tangan saya masih terasa hangat. Kanker pankreas yang ditemukan saat pemeriksaan rutin sudah stadium 4. Mas, tolong rahasiakan ini, ya, kata Dewi sambil memandang keluar jendela di dalam mobil saat kami pulang. Saya mencengkeram kemudi dengan erat. Apa maksudmu? Keluarga harus tahu. Aku belum mau memberitahu adik-adikku, jawabnya. Dewi adalah tulang punggung yang tegar bagi kedua adiknya sejak kecil. Setelah orang tua mereka meninggal mendadak dalam kecelakaan lalu lintas, Dewi yang saat itu masih SMA mulai bertanggung jawab atas Citra dan Rina yang masih SD. Ia bekerja 2 hingga 3 pekerjaan paruh waktu sambil sekolah dan bahkan merelakan kesempatannya untuk kuliah demi menyekolahkan adik-adiknya. Saat Dewi datang ke dalam hidup saya, usianya sudah lebih dari 30 tahun. Kami bertemu melalui seorang rekan kerja dan akhirnya menikah, tetapi saya baru menyadarinya belakangan. Bagi Dewi, kedua adiknya sudah seperti anak kandungnya sendiri. Malam itu, setelah kembali dari rumah sakit, saya dan Dewi berbicara panjang. Di hadapan kenyataan bahwa waktunya tak lama lagi, Dewi berkata ia ingin menghabiskan sisa waktunya bersama adik-adiknya. Tanpa mereka tahu apa-apa, seperti hari-hari biasa saja. Untuk yang terakhir kalinya, mari kita tinggal bersama, Mas. Maka, kami pun memanggil Citra dan Rina untuk tinggal di rumah kami. Kami beralasan bahwa kondisi Dewi melemah dan butuh bantuan, bukan karena diagnosis kanker pankreas. Citra, adik kedua, berusia 32 tahun dan bekerja di sebuah perusahaan asuransi dengan kehidupan yang stabil. Si bungsu, Rina, berusia 27 tahun dan sedang tidak bekerja karena mempersiapkan diri untuk pindah kerja. Tanpa curiga, kedua adik ipar saya itu mengemasi barang-barang mereka dan datang. "Mbak, biar aku yang masak." "Mas Bima kerja saja," kata Citra, langsung menguasai dapur sejak hari pertama dan menyiapkan menu rendah garam. Katanya, lambung Dewi sedang lemah. Keterampilan memasaknya benar-benar mirip Dewi. Mungkin ia belajar dari kakaknya. Rina bertugas membersihkan rumah. Tentu saja, dengan gayanya yang khas, celana pendek longgar, kaos ketat, musik yang diputar kencang sambil mendorong penyedot debu seolah sedang menari. Apartemen seluas 102 meter persegi itu tiba-tiba menjadi ruang hidup bagi 4 orang. Saya merelakan ruang kerja saya untuk menjadi kamar Rina dan saya meletakkan meja kerja seadanya di sudut ruang tamu. Citra menggunakan kamar kecil yang tersisa. Awalnya terasa kanggung, tetapi rumah kami segera kembali hidup. Kondisi Dewi semakin melemah dari hari ke hari. Awalnya ia masih bisa berjalan-jalan ringan, tetapi sebulan kemudian ia sulit bergerak tanpa kursi roda. Saya bolak-balik antara kantor dan rumah sakit menyaksikan perjuangannya sementara kedua adik ipar saya bergantian merawat Dewi. "Mas, terima kasih ya, sudah membawa adik-adikku ke sini," bisik Dewi pada suatu malam ketika ia tak bisa tidur karena rasa sakit. Di kamar tidur yang remang-remang oleh cahaya bulan, saya menggenggam erat tangan Dewi yang kurus. "Dewi, apa tidak sebaiknya kita beritahu adik-adikmu sekarang?" Dewi menggelengkan kepalanya. "Belum, aku ingin seperti ini sedikit lebih lama lagi." Namun, waktu tidak mahu menunggu.
Suatu hari saat pulang dari rumah sakit, Citra menahan saya di depan pintu. "Mas Bima, Mbak Dewi sakit parah kan?" Mata Citra sudah berkaca-kaca. Ia berkata, "Tak sengaja menemukan rekam medis Dewi. Saya tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi." Malam itu kami memanggil Rina dan menceritakan semuanya. Rina menjerit syok dan berlari ke kamarnya, sementara Citra menenggelamkan wajahnya di lutut dan menangis dalam diam. Dewi menggenggam tangan adik-adiknya, berulang kali mengucapkan maaf dan betapa ia mencintai mereka. "Mbak, tidak apa-apa. Ada kami di sini," kata Citra, yang pertama kali berhasil menenangkan diri. Ia memang selalu begitu, realistis dan kuat. Sejak hari itu rutinitas kami berubah. Kami tidak lagi menyembunyikan apapun. Mengetahui bahwa waktu kami bersama Dewi tidak banyak lagi, kami mulai menghargai setiap momen. Citra mengambil cuti dari kantornya dan Rina menanggalkan sikap kekanak-kanakannya dan diam-diam menjaga kakaknya. Waktu itu adalah saat-saat di mana kami berempat menciptakan kenangan terakhir di ruang yang sama. Dewi mewariskan buku resepnya kepada Citra dan cincin kesayangannya ia berikan kepada Rina. "Untuk Mas, aku berikan ini," kata Dewi sambil menyerahkan sepucuk surat kecil kepada saya. Ia meminta saya untuk tidak membacanya sekarang, tetapi nanti saya menyimpan surat itu jauh di dalam laci. Dewi pergi 4 bulan setelah diagnosis lebih cepat dari perkiraan. Suatu pagi yang damai saat kami berempat sedang sarapan bersama, Dewi tiba-tiba menjatuhkan sendoknya. Lalu ia tersenyum sambil menggenggam tangan saya. "Mas, terima kasih, tolong jaga adik-adikku baik-baik ya." Itulah kata-kata terakhirnya. Pemakaman Dewi berlangsung dengan tenang. Tentu saja tidak banyak pelayat yang datang untuk 3 bersaudari yang sudah tidak punya orang tua. Hanya beberapa rekan kerja dan teman dekat yang hadir. Citra dengan setelan hitamnya berdiri tegak menyambut para pelayat, sementara Rina tidak pernah beranjak dari depan foto kakaknya. Saat kami kembali ke rumah yang kosong setelah pemakaman, hati saya hancur. Begitu membuka pintu depan, saya melihat sepatu Dewi. Kacamata yang tergeletak rapi di atas meja, gelas air di meja samping tempat tidur. Semuanya seolah masih menunggunya. Malam itu, saya mengeluarkan surat Dewi dan membacanya. "Mas, sudah 15 tahun sejak kita bertemu. Terima kasih karenamu aku bahagia. Meskipun aku tiada, kamu harus hidup dengan baik ya. Dan tolong jaga adik-adikku. Citra, dia pura-pura kuat tapi hatinya rapuh. Rina, dia masih kekanak-kanakan. Aku khawatir padanya. Bisakah kamu mengisi sedikit kekosongan yang kutinggalkan untuk mereka? Maafkan aku meminta hal ini. Aku mencintaimu selamanya." Air mata saya menetes di atas surat itu. Saya menangis semalaman. Dan ketika pagi tiba, saya menguatkan hati. Saya harus menepati permintaan terakhir Dewi. Dari dapur, terdengar suara Citra sedang menyiapkan sarapan. Kamar Rina sunyi. Saya mencuci muka dan berjalan ke ruang tamu. "Mas, sarapan dulu," kata Citra sambil menata meja. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Mungkin ia juga menangis semalaman. Kami bertiga duduk di meja makan. Kursi kosong di tempat yang biasanya diisi 4 orang terasa begitu besar. Tidak ada yang berbicara. Saya pikir ini adalah sarapan terakhir kami bersama. Setelah pemakaman selesai, kedua adik ipar saya pasti akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah selesai makan, Citra membuka suara. "Mas, kami akan membereskan barang-barang kami." Saya mengangguk. Saat itu Rina tiba-tiba berkata, "Aku tidak mau pulang." Citra menatap adiknya dengan tajam. "Rina, Mas Bima juga butuh privasinya sekarang." Saya terdiam sejenak. Permintaan terakhir Dewi terngiang kembali
tolong jaga adik-adikku baik-baik, dan tiba-tiba saya sadar. Mungkin jika kami bertiga terus tinggal bersama, itu akan lebih baik bagi kami semua daripada saya tinggal sendirian di rumah besar ini. Kenapa harus pergi? Dewi juga mengkhawatirkan kalian. Citra tampak bimbang sejenak. Lalu ia menatap Rina. Mata Rina masih bengkak. Mas, apa tidak merepotkan? Mas kan laki-laki sendiri, sementara kami berdua perempuan. Saya menggeleng. Waktu Dewi masih ada, kita berempat juga tinggal bersama, kan? Aku tidak apa-apa. Sejujurnya, saya juga merasa hampa membayangkan harus tinggal sendirian. Sulit membayangkan hidup sendiri di rumah yang telah saya tinggali bersama istri selama 15 tahun. Dan ada juga permintaan Dewi. Tapi kan, Mas juga punya kehidupan pribadi, kata Citra hati-hati. Saya menjawab sambil tersenyum. Kehidupan pribadi apa yang aku punya? Aku hanya kerja, pulang, itu saja. Hening sejenak. Lalu Citra berkata dengan hati-hati, sebenarnya aku juga khawatir kalau Rina harus tinggal sendiri, dia belum punya pekerjaan tetap dan mencari tempat tinggal sekarang tidak mudah. Secara ekonomi tinggal bersama juga akan membantu kami semua. Maka kami memutuskan untuk tinggal bertiga bersama, sebuah awal yang baru di rumah tanpa Dewi. Lalu kamarnya bagaimana? Tanya Rina. Saya berpikir sejenak. Kamar utama yang dulu aku pakai bersama Dewi akan aku jadikan ruang kerja. Kalian tetap pakai kamar yang sekarang. Saya belum siap secara mental untuk merapikan kamar yang penuh dengan jejak Dewi. Begitulah, kehidupan baru kami dimulai. Sebulan berlalu sejak pemakaman. Kehidupan kami bertiga yang awalnya canggung perlahan mulai membentuk pola. Pagi hari, Citra yang pertama bangun untuk menyiapkan sarapan. Saya bangun berikutnya untuk bersiap-siap ke kantor, dan Rina biasanya bangun paling akhir. Terkadang ia bahkan belum keluar kamar saat saya berangkat kerja, sehingga kami sering tidak sempat bertegur sapa di pagi hari. Mas, hari ini aku masak soto ayam, kata Citra sambil menyajikan semangkuk kuah hangat untuk saya yang duduk di meja makan. Itu adalah soto ayam kesukaan Dewi. Aroma gurihnya menusuk hidung. Seketika saya teringat Dewi dan tenggorokan saya tercekat, tetapi saya berusaha tersenyum cerah. Terima kasih, kelihatannya enak. Citra sepertinya memperhatikan ekspresi saya, lalu membalas senyuman. Ia selalu peka. Pola hidupnya, keterampilan memasaknya, bahkan cara bicaranya sangat mirip Dewi. Mungkin karena sejak kecil ia tumbuh dengan meniru kakaknya. Mas, hari ini ada acara kantor? Iya, sepertinya akan pulang telat. Nanti lauknya aku simpan di kulkas ya. Kalau sudah pulang, tinggal dihangatkan. Setiap kali percakapan sehari-hari seperti ini terjadi, rasanya seperti sedang berbicara dengan Dewi, dan hati saya menjadi campur aduk. Terasa menenangkan, sekaligus merasakan kehilangan yang lebih besar. Saat saya pulang malam, biasanya Citra sudah menyiapkan makan malam dan menunggu. Akhir-akhir ini ia sering lembur dan pulang telat juga. Kalau Rina, Rina masih tidak teratur. Kadang ia pergi bersama teman-temannya dan pulang larut. Kadang mengurung diri di kamar menonton Netflix. Atau tiba-tiba bersemangat memasak dan membuat dapur berantakan. Setiap hari berbeda. Mas Bima, suatu malam terdengar suara Rina memanggil saya dari ruang tamu. Saya keluar dari ruang kerja dan melihat Rina berbaring miring di sofa dengan celana pendek longgar dan kaos ketat. Katanya itu gaya hype yang sedang tren, tapi di mata saya, ia hanya terlihat kekanak-kanakan. Ya Rina, aku mau wawancara kerja. Sepertinya aku harus beli satu setel baju formal. Mbak Citra tidak mau meminjamkan bajunya, katanya ukuran kami beda. Rina berganti posisi sambil menunjukkan ponselnya kepada saya. Di layar tampak sebuah setelan wanita dari toko online. Ini bagaimana? Tidak terlalu mahal kan?
Saya ragu sejenak. Tentu saja saya harus membantu Rina mempersiapkan pekerjaan, tetapi memberi saran tentang pakaian wanita terasa canggung. Jika Dewi ada, ia pasti akan langsung memilihkan yang terbaik. Kelihatannya bagus. Wawancaranya di mana? Perusahaan pemasaran. Hari Rabu depan. Baguslah, semoga berhasil ya. Mendengar ucapan saya, Rina tersenyum cerah. Wajahnya mengingatkan saya pada Rina di masa kecil. Rina, si anak SMP yang bandel yang sering saya temui saat berkencan dengan Dewi, sekarang sudah sebesar ini. Tiba-tiba Rina bangkit dan menuju dapur. Oh iya, tadi aku lagi merebus mie instan. Terdengar suara air mendidih yang meluap diikuti teriakan Rina. Saya tanpa sadar tertawa kecil. Keributan kecil seperti ini sepertinya membuat rumah menjadi lebih hidup. Malam itu Citra lembuh, jadi saya dan Rina makan malam bersama. Hanya mie instan dengan sebutir telur. Makan malam yang sederhana, tapi itu adalah waktu di mana kami bisa duduk berhadapan dan mengobrol setelah sekian lama. Mas, sebenarnya aku belum bilang ke Mbak Citra kalau aku mau wawancara kerja, kata Rina hati-hati. Kenapa? Dia pasti senang mendengarnya. Mbak kan sering mengomeliku untuk cepat-cepat dapat kerja. Aku mau bilang kalau sudah diterima nanti, biar jadi kejutan. Saya mengangguk. Rina punya pemikirannya sendiri. Mungkin ia sudah lebih dewasa dari yang Dewi kira. Aku akan jaga rahasianya. Tapi persiapkan wawancaranya baik-baik ya. Persaingan sekarang ketat. Iya mas, terima kasih. Rina tersenyum malu-malu. Saat itu terdengar suara pintu depan terbuka. Citra sudah pulang. Lemburnya selesai lebih cepat dari perkiraan. Aku pulang, kata Citra dengan suara lelah. Caranya melepas sepatu dan menggantinya dengan sandal rumah sama persis dengan Dewi. Bahkan caranya meletakkan sepatu dengan rapi di tempat yang sama pun sama. Mbak, masih ada mie instan. Mau? Teriak Rina dengan ceria. Citra menggeleng. Tidak usah, aku sudah makan di kantor. Lalu ia duduk di sofa dengan wajah lelah. Saya segera membuat secangkir teh di dapur dan memberikannya kepada Citra. Pasti capek ya? Minum ini. Citra menatap saya dengan sorot mata berterima kasih. Matanya sedikit merah, rambutnya berantakan, dan kemejanya kusut. Berbeda dengan penampilan Citra yang biasanya selalu rapi. Sepertinya hari ini benar-benar hari yang berat baginya. Terima kasih mas, kata Citra setelah menyesap tehnya dan menghela napas panjang. Tanpa sadar, saya menepuk pundaknya. Sebuah gerakan kebiasaan yang sering saya lakukan pada Dewi keluar begitu saja secara alami. Sesaat mata kami bertemu, ada kilat keterkejutan di matanya yang kemudian berubah menjadi senyum hangat. Saya segera menarik tangan saya. Dia adik Dewi. Saya hanya berusaha memperlakukannya seperti adik sendiri. Tetapi entah kenapa perasaan aneh muncul. Aku masuk dulu ya. Besok harus berangkat pagi, kata Citra sambil bangkit dari tempat duduknya. Lalu ia berkata kepada Rina, kamu juga cepat tidur. Setiap hari begadang terus, ngapain sih? Rina menjulurkan lidahnya dan menjawab dengan bercanda. Mbak juga hari ini lembur kan? Saya tersenyum melihat candaan mereka. Sambil tersenyum, tiba-tiba sebuah pikiran terlintas. Apakah ini akan menjadi kehidupan kami ke depannya? Sebuah keluarga dengan 3 orang tanpa Dewi. Apakah ini yang diinginkan Dewi? Malam itu, berbaring di tempat tidur di ruang kerja, saya menatap langit-langit dan berpikir. Sudah sebulan berlalu, tetapi kekosongan yang ditinggalkan Dewi masih terasa begitu besar. Namun, kehidupan baru yang perlahan menjadi akrab ini terasa asing. Di satu sisi hati ada kekhawatiran tentang sampai kapan situasi ini akan berlanjut.
Suatu saat nanti, Citra dan Rina pasti akan pergi untuk menjalani hidup mereka sendiri, dan saat itu saya akan kembali sendirian. Tetapi untuk saat ini, sepertinya saling bergantung seperti ini adalah waktu yang kami semua butuhkan. Di luar jendela, langit malam bertabur bintang terlihat. Langit malam yang disukai Dewi. Tiba-tiba, saya merasa hangat di dada membayangkan mungkin ia sedang melihat kami dari atas sana. Dewi, kami baik-baik saja di sini. Jangan khawatir. Sambil bergumam dalam hati, saya perlahan-lahan terlelap. Sejak pagi, badan saya terasa berat, sakit kepala dan meriang. Sepertinya saya benar-benar demam karena semalaman tidak bisa tidur nyenyak. Dengan susah payah saya bangun dan mengambil termometer untuk mengukur suhu 38,2 derajat. Benar-benar demam. Mas, tidak apa-apa? Tanya Citra dengan wajah khawatir saat menyiapkan sarapan. Saya menggeleng lemah. Badanku tidak enak, sepertinya hari ini harus izin sakit. Citra segera mendekat dan meletakkan tangannya di dahi saya. Tangannya yang dingin terasa sejuk sejenak. Panas, harus minum obat, aku buatkan bubur, ya. Lalu ia berlari ke dapur dan mulai sibuk. Saya duduk di sofa dan menelepon kantor. Untungnya hari ini tidak ada rapat penting, jadi saya bisa dengan mudah mengambil cuti sakit. Tak lama kemudian, Citra datang membawa semangkuk bubur hangat dan obat. Makan ini, lalu minum obatnya. Hari ini ada rapat penting, jadi aku tidak bisa menemanimu. Tidak apa-apa kan? Tentu saja tidak apa-apa. Tidur saja nanti juga sembuh. Kamu berangkat saja. Citra menyelesaikan persiapan kerjanya dengan wajah khawatir. Sebelum membuka pintu, ia menoleh sekali lagi. Rina masih tidur. Nanti kalau dia bangun, aku suruh dia jagain mas, ya. Saya tersenyum dan mengangguk. Saya tidak berharap Rina akan merawat saya. Mungkin begitu bangun dia akan langsung pergi dengan urusannya sendiri. Setelah Citra pergi, saya makan bubur dan menelan obat. Lalu saya masuk ke ruang kerja dan berbaring di tempat tidur. Seluruh tubuh terasa sakit dan kepala pening. Saya menarik selimut, membungkus tubuh saya dan memejamkan mata. Entah berapa lama saya tidur, saya terbangun oleh suara pintu depan. Saya melihat jam, sudah jam 9 malam. Sepertinya Rina sudah pulang. Langkah kakinya terdengar terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Hari ini Citra lembur dan akan pulang larut, jadi di rumah hanya ada saya dan Rina. Tak. Terdengar suara sesuatu terbentur di ruang tamu. Sepertinya Rina menabrak perabotan. Dengan tubuh yang sakit dan demam, saya bahkan tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Pusing sekali dan kepala terasa berdenyut. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka dan Rina masuk dengan sempoyongan. Riasannya berantakan, pakaiannya acak-acakan, dan bau alkohol tercium sangat kuat. Tanpa berkata apa-apa, ia mendekati tempat tidur saya dan langsung ambruk di atasnya. Dengan tubuh yang berat karena demam, saya susah payah menggeser tubuh untuk memberi ruang bagi Rina. Saat ini, saya tidak punya tenaga untuk mengusirnya. Tetapi, saat saya baru akan memejamkan mata, Rina tiba-tiba muntah di atas selimut. Dalam sekejap, selimut itu kotor oleh muntahan. Rina. Terpaksa, saya mengerahkan sisa tenaga saya untuk menurunkan Rina dari tempat tidur ke lantai. Saya sama sekali tidak punya tenaga untuk membawanya ke kamar mandi. Saya susah payah melepaskan selimut yang kotor dan menaruhnya di satu sisi. Seluruh tubuh saya terasa seperti api, tetapi saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Rina, yang terbaring di lantai, masih tidak sadarkan diri. Saya susah payah bangkit dan mengambil handuk basah dari kamar mandi. Tetapi saat kembali,
Rina juga muntah di lantai. Astaga, harus menangani situasi seperti ini saat demam benar-benar menyiksa. Sialnya, Citra sedang lembur dan akan pulang larut, jadi saya tidak bisa meminta bantuan. Saat saya baru selesai membersihkan muntahan di lantai, Rina tiba-tiba bergerak dan mulai melepaskan pakaiannya. Kemeja, celana dan terakhir, pakaian dalamnya pun ia lempar. Lalu, dalam keadaan telanjang, ia kembali naik ke atas tempat tidur. Saya terkejut, tetapi itu lebih baik daripada ia berbaring di tempat tidur dengan pakaian yang kotor oleh muntahan. Setelah selesai membersihkan lantai, tempat tidur hanya tersisa kasur dan Rina berbaring telanjang di atasnya. Tubuh Rina juga terkena muntahan dan jika dibiarkan, kasur akan ikut kotor. Saya merendam handuk baru di air hangat dan mulai membersihkan muntahan di tubuhnya. Saat membersihkannya, tanpa sengaja saya melihat tubuh Rina. Tubuh Rina yang biasanya berpakaian gaya hype ternyata sangat bagus. Perutnya yang kencang, pinggangnya yang ramping tanpa lemak, kakinya yang langsing namun kencang, dan dadanya yang berisi. Sesaat, perasaan aneh yang sensual muncul. Saya segera sadar dan membersihkan sisa muntahan. Saya mengambil sebuah handuk dan menutupi tubuhnya. Setelah selesai membereskan semuanya, saya ambruk kelelahan di sofa. Demam ditambah, merawat Rina membuat saya semakin lelah. Saya susah payah memejamkan mata, tetapi sensasi saat membersihkan tubuh Rina terus terbayang. Kulitnya yang halus dan tubuhnya yang sempurna. Saya tahu tidak seharusnya memikirkan hal ini, tetapi pikiran itu tidak mau hilang dari kepala. Dalam kelelahan, saya tertidur dengan tidak nyaman. Saya terbangun dari tidur yang tidak nyenyak karena suara pintu depan. Berbaring di sofa menatap langit-langit, saya mendengar suara sepatu dilepas di pintu depan. Saya melihat jam, sudah lewat jam 11 malam. "Mas, belum tidur?" Itu Citra. Sepertinya ia baru pulang dari lembur. Rambutnya sedikit berantakan dan wajahnya tampak lelah. "Badannya sudah baik kan?" "Sudah sedikit mendingan," jawab saya. Citra mendekat dengan wajah khawatir. "Tidur di sofa nanti malah tambah sakit. Kamarnya kenapa jadi begini?" Saya menghela napas dan menjelaskan secara singkat kejadian hari ini tentang Rina yang pulang mabuk dan muntah di tempat tidur saya dan bagaimana saya membersihkannya dan menidurkannya. "Saya benar-benar minta maaf, Mas." Rina itu, wajah Citra memerah karena marah. Ia bergegas menuju kamar saya. Saya tidak punya tenaga dan kembali merebahkan diri di sofa. Beberapa saat kemudian, Citra kembali dengan wajah marah. Dia tidur pulas karena mabuk. Benar-benar tidak tahu diri. "Mas lagi sakit. Bagaimana bisa dia seperti ini?" Citra tidak bisa menahan amarahnya dan tiba-tiba menangis. Saya bingung harus berbuat apa. "Sudah Citra, aku juga pernah mabuk dan berbuat salah waktu muda. Jangan terlalu marah." Citra menyeka air matanya dan menggeleng. "Mas terlalu baik. Kalau Mbak Dewi masih ada, Rina pasti sudah ditampar pipinya." Mendengar itu, saya tertawa kecil. Mungkin memang benar, Dewi akan melakukan itu. Dewi selalu tegas pada adiknya yang bandel itu. Ngomong-ngomong Mas, biar saya cuci spray Mas." Spraynya tadi sudah aku masukkan ke mesin cuci." Citra mengangguk dan menuju dapur. "Mau makan sesuatu? Aku buatkan bubur ya." "Tidak usah, tidak apa-apa. Kamu juga pasti lelah. Mas lagi sakit. Bagaimana bisa aku diam saja?" Citra bergegas mengambil obat dan memberikannya bersama segelas air. Perhatian Citra membuat hati saya terasa hangat. Tanpa Dewi, sepertinya Citra yang menjadi pusat penyeimbang di rumah ini. Setelah minum obat dan berbaring di sofa, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar Rina. "Ah, ini apa?"
Beberapa saat kemudian, Rina berlari keluar kamar dengan mengenakan kaos saya. Wajahnya penuh kebingungan dan keterkejutan. "Mas, ini bagaimana ceritanya?" Sebelum saya sempat membuka mulut, Citra berlari dari dapur dan menampak pipi Rina. Plak, suara tamparan yang keras. "Sadar sedikit. Mas lagi sakit, kamu pulang mabuk, muntah di tempat tidurnya. Tidak malu ya?" Rina berdiri terpaku sambil memegangi pipinya. Sepertinya ia baru mengerti situasinya. "Benarkah aku melakukan itu?" Suara Rina terdengar kecil. Matanya berkaca-kaca. "Mas, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak ingat apa-apa." Saya menghela napas dan menggeleng. "Tidak apa-apa, semua orang bisa berbuat salah, tapi lain kali, tolong lebih hati-hati." Rina menundukkan kepalanya dalam-dalam dan kembali ke kamarnya. Citra masih terlihat marah, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke dapur. Saya kembali memejamkan mata karena lelah. Beberapa saat kemudian, Citra datang membawa secangkir teh hangat. "Mas, minum ini, biar sedikit lebih baik." Saya dengan susah payah bangkit dan menerima teh itu. Citra duduk di samping saya dan menatap saya dengan lekat. "Mas, pasti canggung sekali ya waktu Rina telanjang." Pertanyaan Citra membuat saya berhenti minum. Sepertinya Rina salah paham tentang situasinya. Bukan aku yang melepaskan bajunya, Rina sendiri yang melakukannya. Mungkin karena bajunya kena muntahan dan tidak nyaman, waktu aku masuk dia sudah telanjang di atas tempat tidur. Yang aku lakukan hanya membersihkan muntahannya dengan handuk. Mata Citra sepertinya sedang mengamati ekspresi saya. "Begitu ya?" "Tetap saja, pasti. Mas melihat tubuh Rina, kan?" Sesaat saya terkejut dan mengangkat kepala. Pertanyaan Citra tidak terduga, dan entah kenapa terasa seperti jebakan. Aku tidak sempat memperhatikan hal seperti itu. Aku hanya sibuk membersihkan dan menidurkannya. Saat saya menjawab dengan acuh tak acuh, Citra tersenyum tipis. "Syukurlah, aku jadi ikut malu membayangkan Rina telanjang di depan Mas." Ucapan Citra membuat saya kembali teringat adegan tadi dan wajah saya memanas. Perut Rina yang kencang, kakinya yang langsing, sentuhan kulitnya yang halus. Tidak, saya tidak boleh memikirkan hal itu. "Wajah Mas merah, demamnya naik lagi ya?" tanya Citra khawatir. Saya buru-buru menggeleng. "Tidak, tehnya panas, tapi enak, terima kasih." Setelah selesai minum teh, Citra mengambil cangkirnya, lalu ia kembali dan duduk di samping saya. "Mas, tidur di kamar saya saja. Tempat tidurnya bersih, tidur di sofa nanti tambah sakit." Saya ragu. Tidur di kamar Citra terasa aneh. "Tidak apa-apa, aku bisa tidur di sofa." "Tidak boleh. Orang sakit tidak boleh tidur di sofa. Pakai kamar saya. Kalau begitu saya tidur di ruang kerja Mas dan Mas tidur di kamar saya." Karena desakan Citra, saya akhirnya menuju kamarnya. Kamar Citra tertata rapi. Foto Dewi ada di atas meja dan spray tempat tidurnya berwarna biru langit yang lembut. Saat berbaring tercium aroma wangi yang lembut. Aroma parfum Citra. Hati saya merasa tidak nyaman, tetapi rasa lelah yang luar biasa membuat saya cepat tertidur. Entah berapa lama, saya terbangun oleh suara pintu terbuka. Rina masuk dengan hati-hati. "Mas, saya benar-benar minta maaf," kata Rina dengan suara kecil. Ia sudah mandi dan berganti pakaian, tetapi ekspresinya masih penuh rasa bersalah. "Tidak apa-apa Rina, sudah lewat. Saya habis wawancara hari ini, jadi tegang sekali lalu minum-minum sama teman-teman." Rina menangis sambil melanjutkan ceritanya. "Bagaimana bisa saya seperti itu? Mas lagi sakit dan Mas yang membersihkan saya." "Rina, sudah, benar-benar tidak apa-apa." Saat saya menenangkannya, Rina mengangguk.
Mas yang membersihkan saya, memakaikan saya baju. Terima kasih banyak. Dan maaf, permintaan maaf. Rina yang tulus membuat saya tersenyum hangat. Lain kali hati-hati kalau minum, apalagi di hari wawancara. Rina tersenyum canggung dan mengangguk. Lalu ia diam-diam keluar kamar. Kembali sendirian, saya menatap langit-langit dan tenggelam dalam pikiran. Perasaan aneh yang saya rasakan saat membersihkan tubuh Rina tadi. Apakah itu hanya reaksi naluriah karena sudah lama tidak melihat tubuh wanita, atau ada sesuatu yang lebih dalam di hati saya? Tidak, itu hanya perasaan sesaat. Saya menenangkan diri sendiri dan kembali memejamkan mata. Tetapi di satu sudut hati, perasaan tidak nyaman masih tersisa. Di antara rasa bersalah pada Dewi dan perasaan aneh terhadap adik iparnya, saya merasa bingung. Mas, bangun. Sarapan dulu. Saya membuka mata mendengar suara lembut seseorang. Itu Citra. Sinar matahari pagi yang cerah masuk melalui jendela dan jam menunjukkan pukul 9 pagi. Saya tidur larut semalam, tetapi pagi sudah tiba. Tidur nyenyak sekali ya. Demamnya sudah turun. Citra meletakkan tangannya di dahi saya. Tangannya dingin dan lembut. Sepertinya sudah turun. Hari ini kan akhir pekan, jadi istirahat saja. Sarapan sudah siap, ayo keluar. Saya perlahan bangkit dan menuju kamar mandi. Wajah saya di cermin tampak kuyu dengan mata lelah karena kurang tidur. Setelah mencuci muka dan sikat gigi, saya merasa sedikit lebih segar. Di ruang tamu, di atas meja makan, sudah tersaji nasi hangat dan lauk pauk yang menyehatkan. Sup daging sapi, tumis kangkung, tahu bacem. Benar-benar sarapan yang disiapkan dengan sepenuh hati. Rina mana? Tanya saya. Citra menghela napas, masih tidur, mabuk berat kemarin, pasti bangunnya siang. Saya menggelengkan kepala, seolah teringat pada Rina yang kekanak-kanakan. Citra tersenyum pahit. Rina memang begitu dari dulu. Waktu Mbak Dewi masih ada juga sering bangun siang, pulang malam. Citra tidak melanjutkan kalimatnya. Matanya menyiratkan kesedihan. Saya diam-diam mengambil sendok. Enak sekali. Terima kasih Citra. Citra tersenyum cerah dan mengangguk. Mas kan masih dalam masa pemulihan, jadi aku sengaja masak yang spesial. Untung akhir pekan, jadi bisa santai menyiapkannya. Makan yang banyak, ya. Selama makan, kami tidak banyak bicara. Kuah sup yang hangat mengalir di tenggorokan, membuat tubuh saya terasa kembali bertenaga. Mas, tiba-tiba Citra membuka suara. Aku benar-benar minta maaf atas kelakuan Rina kemarin. Kalau Mbak Dewi masih ada, hal seperti ini tidak akan terjadi. Suara Citra bergetar. Saya meletakkan sendok dan menggeleng. Jangan berkata seperti itu. Kamu juga pasti lelah mengurus rumah tangga seperti kakakmu. Aku kan tidak sebaik Mbak Dewi. Mengurus Rina saja tidak bisa. Mata Citra berkaca-kaca. Sesaat saya ingin menggenggam tangannya, tetapi saya menahan diri. Citra, kamu sudah melakukan yang terbaik. Dewi pasti bangga padamu. Mendengar ucapan saya, Citra menyeka air matanya. Lalu ia tersenyum. Mas selalu bisa menenangkan, ya? Aku jadi tahu kenapa Mbak Dewi sangat menyukai Mas. Ucapan Citra membuat dada saya terasa hangat. Kenangan bersama Dewi kembali terlintas. Dewi juga selalu bilang saya orang yang hangat. Setelah makan, kami duduk di sofa ruang tamu. Citra pergi sebentar lalu kembali membawa selimut dan bantal. Di sini sudah aku pasang selimut elektrik. Istirahat di sini saja sambil nonton TV. Citra membentangkan selimut di sofa dan menyalakan selimut elektriknya. Perhatiannya yang begitu detail membuat saya berterima kasih. Terima kasih banyak, dirawat seperti ini, sepertinya aku akan cepat sembuh. Citra tersenyum malu-malu dan menggeleng. Ini kan sudah kewajibanku. Kalau Mas sakit, keluarga kita semua jadi susah.
Oh ya, kasur di ruang kerja sudah aku bersihkan, tapi belum kering sepenuhnya. Citra ragu sejenak lalu melanjutkan, malam ini tidur di kamar saya lagi saja, biar saya tidur di kamar Rina. Rina bilang dia akan tidur di sofa karena merasa bersalah. Saya ragu, tidur di kamar Citra lagi untuk satu malam terasa membebani. Tidak usah, aku sudah baikan. Tidur di ruang kerja tidak apa-apa, sedikit lembab tidak masalah. Tidak boleh, Mas belum sembuh total, kasurnya juga belum kering. Hari ini tidur saja yang nyaman di kamar saya. Karena desakan Citra, saya akhirnya setuju. Perhatiannya yang hangat membuat saya berterima kasih. Sambil menonton TV, tiba-tiba teringat banyak waktu yang saya habiskan bersama Dewi, di sofa yang sama, menonton TV yang sama, tertawa bersama. Tiba-tiba, dada saya terasa sesak. Citra, kamu mirip sekali dengan Dewi, kata saya tanpa sadar. Citra menatap saya dengan terkejut. Begitukah? Aku memang ingin sekali menjadi seperti Mbak Dewi sejak kecil. Mata Citra berbinar. Saat itu saya melihat Citra bukan hanya sebagai adik Dewi, tetapi sebagai seorang wanita, dan saya merasa malu dengan pikiran saya sendiri. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 11. Rina tadi sudah bangun, menyapa sebentar, lalu kembali ke kamarnya untuk membaca buku. Citra terlihat lelah dan menguap. Ma, saya tidur duluan ya. Sudah cukup istirahatnya kan? Citra bangkit. Saya mengangguk. Selamat tidur. Terima kasih banyak untuk hari ini. Citra tersenyum dan menggeleng. Bukan apa-apa. Mas kan yang selalu menjaga kami. Lalu ia menuju kamar Rina. Saya menonton TV sebentar lagi, lalu menuju kamar Citra. Begitu masuk ke kamarnya, aroma wanginya tercium lembut. Saya duduk di tempat tidur dan terdiam sejenak. Sudah hampir setahun 2 bulan sejak Dewi pergi, dan tanpa saya sadari, saya mulai merasakan perasaan aneh terhadap Citra dan Rina. Ini salah. Aku bersalah pada Dewi. Sambil menguatkan hati, saya mematikan lampu dan berbaring. Tetapi bantal yang beraroma wangi Citra terus membuat saya teringat padanya. Dan bayangan Rina kemarin juga terlintas. Sebelum tidur, saya sekali lagi merenungkan rasa bersalah saya pada Dewi. Sudah lebih dari setahun berlalu, tetapi memikirkannya masih membuat dada saya sakit. Namun, pada saat yang sama, saya juga berpikir bahwa saya harus terus hidup, dan saya berjanji untuk melupakan perasaan ini. Waktu berlalu, musim semi semakin dalam. Seperti musim yang berganti, kehidupan kami pun sedikit demi sedikit berubah. Tinggal bertiga yang awalnya canggung, kini menjadi rutinitas yang alami. Rina akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan pemasaran dan Citra mendapat promosi di kantornya. Saya masih bekerja di perusahaan yang sama, tetapi perlahan-lahan saya mulai merasa lebih tenang. Kekosongan yang ditinggalkan Dewi masih terasa besar, tetapi saya mulai belajar cara untuk terus hidup. Hari itu adalah pagi akhir pekan yang biasa. Saya sedang membaca buku di ruang kerja dan Citra bangun pagi-pagi untuk mencuci pakaian. Rina masih tidur. Mas, mau kopi? Citra membuka pintu ruang kerja sambil membawa 2 cangkir kopi. Saya mengangkat kepala dan tersenyum. Terima kasih. Citra meletakkan kopi di meja dan duduk di samping saya. Akhir-akhir ini, momen-momen kecil seperti ini terasa semakin alami. Baca buku apa? Oh, buku Haruki Murakami. Dewi suka sekali. Saya berhenti, ragu-ragu. Menyebut nama Dewi masih membuat hati saya sakit. Tatapan Citra juga meredup sejenak. Penulis kesukaan Mbak Dewi ya? Saya mengangguk mendengar ucapan Citra. Hening sejenak. Mas, nanti malam kita pesta ya?
Rina dapat gaji pertamanya, kata Citra, mencoba mengubah suasana. Saya menatapnya dengan terkejut. Oh, benarkah? Ide bagus. Biar aku yang beli minumannya. Tidak usah, Rina yang akan beli. Katanya dia yang akan menyiapkan semuanya. Fakta bahawa Rina mulai memiliki rasa tanggungjawab membuat saya senang. Dewi pasti juga akan senang. Sore itu, Rina pulang dari supermarket membawa belanjaan, daging, sayuran, buah-buahan dan beberapa botol bir bintang. Ia dan Citra mulai memasak di dapur dan saya bertugas membersihkan ruang tamu. Mas, begini benar tidak? Tanya Rina dari dapur. Ia sedang memanggang daging, tetapi apinya terlalu besar. Kecilkan apinya, nanti gosong. Saat saya mendekat untuk mengecilkan api, tangan saya dan Rina bersentuhan. Sentuhan kecil, tetapi entah kenapa terasa canggung. Rina juga sempat terdiam lalu menertawakannya. Oh, iya. Terima kasih, Mas. Setelah meja makan ditata, kami bertiga duduk melingkar. Rina dengan bangga menuangkan bir. Bersulang! Hari ini aku yang traktir. Suara gelas beradu menandai dimulainya pesta kecil kami. Ini adalah acara untuk merayakan pekerjaan baru Rina. Tetapi entah kenapa saya merasa bersalah karena bersenang-senang seperti ini di tempat yang tidak ada Dewi. Mas, kenapa murung begitu? Mbak Dewi juga pasti ingin kita hidup dengan baik kan? Kata Citra, seolah bisa membaca pikiran saya. Saya memaksakan senyum dan mengangguk. Iya, benar. Melihat kalian hidup dengan baik, Dewi pasti senang. Setelah beberapa gelas bir, suasana menjadi lebih santai. Rina dengan antusias menceritakan tentang pekerjaannya dan Citra menatap Rina dengan bangga. Saya pun merasa hangat melihat kedua adik ipar saya hidup dengan baik. Setelah makan, saat sedang mencuci piring, tiba-tiba terdengar suara perang dan piring terlepas dari tangan saya jatuh ke lantai. Mungkin karena pengaruh alkohol, tangan saya tidak bertenaga. Saat saya terburu-buru memungut pecahan piring, jari saya tergores. Aduh, tanpa sadar saya berteriak karena rasa sakit yang tiba-tiba. Citra berlari ke dapur. Mas, tidak apa-apa. Citra meraih tangan saya dan memeriksanya. Darah mengalir dari jari saya. Citra membawa tangan saya ke wastafel dan membersihkannya dengan air. Lalu, yang mengejutkan, ia memasukkan jari saya ke dalam mulutnya. Saya terkejut dan membeku. Citra, apa yang kamu lakukan? Citra mengisap jari saya untuk membersihkan darahnya. Sensasi hangat di dalam mulutnya membuat jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Hati-hati, Mas. Takutnya ada pecahan kaca yang masuk, jawab Citra sambil mengeluarkan jari saya dari mulutnya. Wajahnya tenang, tetapi saya merasa sangat bingung. Seketika saya teringat Dewi. Dulu saat tangan saya tergores, Dewi juga melakukan hal yang sama. Syukurlah, sepertinya tidak ada pecahan kaca. Sebentar ya, aku ambil kotak 3 kah? Sementara Citra pergi, saya merenungkan kejadian barusan. Tindakan Citra hanyalah pertolongan pertama, tetapi kenapa hati saya begitu bergejolak? Perasaan saat bibirnya menyentuh jari saya terus terbayang. Citra kembali membawa kotak 3 ke. Ia dengan hati-hati membersihkan luka saya dan membalutnya dengan plester. Sekarang sudah tidak apa-apa. Biar aku yang bersihkan pecahan kacanya, Mas duduk saja di ruang tamu. Saya mengangguk dan menuju ruang tamu. Duduk di sofa sambil menatap jari saya tenggelam dalam pikiran. Tindakan Citra mirip dengan Dewi, tetapi perasaan yang saya rasakan berbeda. Apakah ini hanya karena rindu atau tidak? Jangan berpikir seperti itu. Saya memarahi diri sendiri dan menggelengkan kepala. Citra hanyalah adik Dewi dan saya adalah kakak iparnya. Tidak seharusnya saya memikirkan hubungan lebih dari itu.
Tetapi malam itu berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Saya terus teringat saat bibir Citra menyentuh jari saya. Di antara rasa bersalah pada Dewi dan perasaan aneh terhadap Citra, saya merasa bingung. Keesokan paginya, rutinitas berjalan seperti biasa. Tetapi setiap kali berpapasan dengan Citra, ingatan semalam membuat saya merasa canggung. Citra menyapa dengan ceria seperti biasa dan menyiapkan sarapan, tetapi saya terus menghindari tatapannya. "Mas, jarinya sudah tidak apa-apa?" tanya Citra saat sarapan. Saya tanpa sadar memeriksa jari saya. "Oh, sudah tidak apa-apa, terima kasih." Citra tersenyum, dan senyum itu sekali lagi membuat hati saya goyah. Senyum yang mirip dengan Dewi, tetapi membangkitkan perasaan yang berbeda. Ini salah. Aku bersalah pada Dewi. Begitulah konflik batin saya dimulai. Mulai melihat adik ipar sebagai seorang wanita, jelas merupakan hal yang salah. Tetapi semakin saya menolak perasaan itu, rasanya semakin kuat. Malam itu, saat Citra keluar dari kamar mandi, ia tiba-tiba berkata kepada saya, "Mas, lihat pakaian dalam saya yang di kamar tidak? Yang warna ungu." Ucapan Citra membuat saya bingung. Pertanyaan yang tiba-tiba. "Tidak, aku tidak lihat." Citra memiringkan kepalanya lalu masuk ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, ia keluar lagi dan mendekati saya. "Ah, ada di dalam laci. Tadi mau ganti piyama, kulihat tidak ada." Ia tersenyum, malu-malu. Citra dengan piyamanya terlihat lebih feminin dari biasanya. Tulang selangkanya yang terekspos di bawah kaos longgar dan lengannya yang ramping menarik perhatian saya. "Mas, kenapa melihatku seperti itu?" tanya Citra dengan ekspresi bingung. Saya buru-buru memalingkan muka. Tidak, hanya teringat Dewi, itu bohong. Sebenarnya Citra sendiri yang menarik perhatian saya, tetapi saya tidak bisa mengakui perasaan itu. Ekspresi Citra sempat meredup, lalu kembali tersenyum. "Mas pasti sangat merindukan Mbak Dewi, ya? Aku juga." Setelah Citra pergi, saya menghela napas panjang. Saya tahu tidak boleh terus memendam perasaan ini, tetapi pandangan saya terus tertuju pada Citra. Dan setiap kali itu terjadi, rasa bersalah saya pada Dewi semakin besar. Tidak bisa begini terus, sesuatu harus berubah. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur dan berpikir, mungkin sudah saatnya saya pindah dari rumah ini. Sesuai permintaan Dewi, saya telah merawat adik-adik iparnya, tetapi sekarang mereka sudah siap untuk menjalani hidup masing-masing. Rina sudah bekerja dan Citra juga baik-baik saja di kantornya. Aku harus pindah. Ini adalah jalan terbaik untuk kita semua. Begitulah saya memutuskan dan tertidur. Tetapi dalam mimpi, wajah Citra terus muncul. Dan di belakangnya, tatapan sedih Dewi menatap saya. Setelah membulatkan tekad, saya menghabiskan beberapa hari untuk merencanakan kepindahan. Sudah hampir 1,5 tahun sejak Dewi pergi dan adik-adik ipar saya sudah cukup dewasa untuk hidup sendiri. Yang terpenting, perasaan saya terhadap Citra yang terus tumbuh di dalam hati membuat saya takut. Di akhir pekan, saya memberanikan diri untuk berbicara dengan Citra. Rina sedang pergi untuk acara workshop kantor selama 2 hari 1 malam dan di rumah hanya ada saya dan Citra. "Citra, malam ini ada waktu, ada yang ingin aku bicarakan." Citra yang sedang menonton TV mengangkat kepalanya. "Iya mas, ada apa?" "Kita bicara setelah makan malam. Aku beli sebotol whisky." Mata Citra membesar. Saya jarang sekali minum whisky. Dulu saya hanya minum whisky dengan Dewi pada hari-hari istimewa. "Ada apa mas?" tanya Citra dengan wajah khawatir. Saya tersenyum. "Bukan hal buruk, hanya ingin bicara saja."
Setelah makan malam sederhana, saya menyiapkan botol whisky dan es di meja ruang tamu. Citra duduk di samping saya dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. "Ini mahal sekali kan?" tanya Citra sambil memeriksa botol whisky. "Itu maalan 18 tahun. Whisky yang biasa saya minum bersama Dewi pada hari ulang tahun pernikahan kami. Hanya untuk hari istimewa," kata saya sambil menuangkan whisky ke dalam 2 gelas. Citra menatap saya dengan ekspresi bingung. "Memangnya hari ini hari istimewa apa?" Sudah hampir 1,5 tahun sejak Dewi pergi. Mendengar ucapan saya, ekspresi Citra meredup. Ia bangkit dari tempat duduknya dan mulai mencari sesuatu. "Mas, minum whisky tanpa camilan tidak enak. Aku ambil keju ya." Beberapa saat kemudian, Citra meletakkan sepiring kecil keju dan buah di atas meja. Pemandangan itu sama persis seperti saat saya dan Dewi minum whisky bersama dulu. "Ayo bersulang," kata Citra sambil mengangkat gelasnya. Saya menyentuhkan gelas saya ke gelasnya. "Bersulang untuk apa?" "Untuk Dewi. Untuk Mbak Dewi." Aroma whisky yang dalam dan kaya memenuhi mulut. Tegukan pertama selalu terasa sedikit membakar saat mengalir di tenggorokan. Citra juga sedikit meringis saat menelan whiskynya. "Wah, kuat juga ya." Hening sejenak. Saya yang pertama membuka suara. "Citra, aku berencana untuk pindah ke tempat lain." Tangan Citra berhenti. Ia menatap saya seolah tidak percaya. "Apa? Kenapa, Mas? Kalian kan sudah punya kehidupan masing-masing sekarang. Rina sudah bekerja, kamu juga baik-baik saja di kantor." Citra menggeleng. "Mas, tiba-tiba kenapa bicara seperti itu? Kita kan baik-baik saja." "Memang benar, tapi aku merasa akan menjadi beban bagi kalian." Citra menatap saya dengan mata membelalak. "Beban? Mas sama sekali bukan beban bagi kami. Justru kami yang bergantung pada Mas." Setelah menenggak segelas whisky lagi, saya menghela napas. Saya tidak bisa mengatakan alasan sebenarnya bahwa saya semakin merasakan perasaan aneh terhadap Citra, dan karena itu saya harus pergi. Hanya saja sudah lama sejak Dewi pergi, dan sepertinya sudah saatnya kita menjalani hidup masing-masing. Mata Citra dipenuhi kesedihan. Ia menenggak whiskynya lagi dan berkata, "Mas, jujur saja, kami sedang dalam kesulitan finansial." Saya terkejut menatapnya. Rina baru saja bekerja, dan meskipun aku dipromosikan, kondisi perusahaan sedang tidak baik. Bahkan ada kabar restrukturisasi. Kalau kami harus mencari tempat tinggal sekarang, biaya sewanya, kami berdua akan sangat kesulitan. Pengakuan jujur Citra membuat saya terdiam. Saya tidak tahu bahwa ia sedang mengalami kesulitan di kantor. "Ada apa di kantor?" Citra tersenyum pahit. "Perusahaan sedang sulit, pasar asuransi memburuk, dan manajer timku terus-menerus menggangguku." "Mengganggumu?" "Ya, mencari-cari kesalahan kecil. Sering memberiku lembur. Rekan-rekan lain pulang lebih awal, hanya aku yang harus tinggal sampai larut malam." Mendengar cerita Citra, hati saya terasa sakit. Selama ini, Citra menjalani kehidupan kantor tanpa menunjukkan kesulitan. Saya merasa bersalah. Kenapa tidak bilang? Aku kan bisa membantu. Aku tidak mau membuat Mas khawatir. Mas juga pasti masih sedih memikirkan Mbak Dewi. Mata Citra berkaca-kaca. Saya ingin menggenggam tangannya, tetapi saya menahan diri. Tetap saja, kamu harusnya bilang, kita kan keluarga. Sambil mengucapkan kata keluarga, di satu sisi hati saya, fakta bahwa saya melihat Citra lebih dari sekadar keluarga terasa seperti sebuah dosa.
Setelah menenggak whisky lagi, pipi Citra memerah seolah sedikit mabuk. "Mas, jujur saja, aku tidak mau Mas pergi." Pengakuan jujur Citra membuat jantung saya berdebar. Setelah Mbak Dewi pergi, Mas yang menahan kami agar tidak hancur. Tanpa Mas, kami pasti sudah hancur. Air mata mengalir dari mata Citra. Tanpa sadar, saya mengulurkan tangan dan menyeka air matanya. Saat itu, mata kami bertemu dan ketegangan aneh terasa di antara kami. "Mas," suara Citra bergetar. Saya ingin menarik tangan saya, tetapi Citra menahannya. "Terima kasih banyak sudah ada untuk kami. Tolong terus jaga kami." Mendengar ucapannya, saya menghela napas. Keputusan saya untuk pindah mulai goyah. "Citra, aku pindah itu demi kalian." "Bukan, Mas. Mas juga pasti sangat berat setelah Mbak Dewi pergi. Dengan kita bersama seperti ini, itu baik untuk kita semua." Citra menatap saya dengan mata yang tulus. Tatapan itu membuat saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Whisky terus mengalir dan kami berdua mulai sedikit mabuk. Percakapan mengalir ke topik lain secara alami, cerita masa kecil Citra, kenangan dengan Dewi, kenakalan Rina, ada tawa, ada juga air mata. "Mas, jujur saja, apa Mas tidak berfikir untuk menikah lagi?" Pertanyaan tiba-tiba Citra membuat saya terkejut. "Menikah lagi? Saya belum pernah memikirkan hal itu. Tidak, belum pernah terpikirkan." "Kenapa? Mas kan masih muda dan orang baik." Di mata Citra ada perasaan aneh yang tersirat. Saya mengambil napas dalam-dalam. Dewi adalah satu-satunya orang bagiku. Mendengar ucapan saya, Citra menunduk. "Benar, Mbak Dewi memang orang yang sangat baik." Tapi Citra berhenti sejenak dan menenggak whisky-nya. "Mbak Dewi juga pasti ingin Mas bahagia. Dia tidak akan mau Mas hidup kesepian." Ucapan Citra membuat saya berfikir, apakah Dewi benar-benar akan berfikir seperti itu? Mungkin saja Dewi selalu mengkhawatirkan saya. "Mas, sepertinya aku sudah sedikit mabuk." Wajah Citra memerah, matanya juga basah, dan bibirnya sedikit terbuka. Tanpa sadar, saya menatap bibirnya. Aku juga. Entah karena efek whisky, Citra terasa semakin dekat. Jarak di antara kami semakin menipis, dan saya merasakan jantung saya berdebar kencang. "Mas, aku." Suara Citra bergetar. Matanya dipenuhi kebingungan dan hasrat yang bercampur. Saya menatapnya, bergulat antara rasa bersalah pada Dewi dan perasaan terhadap Citra. Sesaat, tangan Citra mendarat di atas tangan saya. Sentuhan hangat dan lembut itu semakin mengguncang hati saya. "Mas, maafkan aku pada Mak Dewi, tapi..." Sebelum ucapan Citra selesai, sumpit di atas meja jatuh ke lantai. Kami berdua terkejut dan sadar. Citra membungkuk di bawah meja untuk mengambil sumpit. Tiba-tiba ada keheningan aneh dari bawah meja. Saat Citra membungkuk untuk mengambil sumpit, pandangannya tertuju pada celana saya, dan karena pengaruh alkohol serta ketegangan, tubuh saya sudah bereaksi. "Di Citra," panggil saya. Citra perlahan mengangkat kepalanya dari bawah meja. Matanya memiliki ekspresi yang berbeda dari sebelumnya, penuh gairah dan hasrat. Wajahnya seolah telah memutuskan sesuatu, tetapi juga ada kebingungan. "Mas," Citra tiba-tiba bangkit dan mendekati saya. Lalu, ia dengan hati-hati duduk di pangkuan saya. Saya terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Suhu tubuhnya terasa dan aromanya menusuk hidung. Keintiman yang sudah lama tidak saya rasakan membuat jantung saya berdebar kencang. "Citra, ini." Tetapi jari Citra menutupi bibir saya. "Jangan bicara, hanya untuk malam ini. Malam ini saja." Lalu bibirnya dengan hati-hati menyentuh bibir saya. Ciuman lembut dan manis itu membuat saya kehilangan sisa akal sehat. Sensasi yang sudah lama
tidak saya rasakan membuat seluruh tubuh saya gemetar. Saya memeluk pinggang Citra dan membalas ciumannya. Aroma whisky dan rasa manis bibir Citra bercampur. Napas kami semakin berat dan sentuhan tangan kami yang saling menjelajah semakin berani. Tangan Citra mulai membuka kancing kemeja saya dan tangan saya secara naluriah meraba tubuhnya. Citra, kita tidak boleh begini. Itu adalah suara terakhir dari nurani saya. Tetapi Citra berbisik di telinga saya, "Mas, aku suka sama Mas. Maafkan aku pada Mbak Dewi, tapi aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku lagi. Aku sudah terlalu lama menahannya." Saat itu semua pikiran rasional lenyap. Saya menggendong Citra dan membawanya ke kamar tidur. Setelah menutup pintu, kami melepaskan pakaian satu sama lain sambil berciuman dengan penuh gairah, lalu kami ambruk bersama di tempat tidur. Dalam kegelapan, kami menjelajahi tubuh satu sama lain. Kulit Citra yang lembut, pinggangnya yang kencang, dan napasnya yang panas. Semuanya baru dan intens. Sudah terlalu lama sejak keintiman terakhir saya dengan Dewi dan perasaan kami berdua meledak dengan lebih dahsyat. Kami saling memanggil nama, melepaskan perasaan yang telah lama terpendam. Terkadang Citra terasa seperti Dewi, terkadang ia terasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Dalam kebingungan itu, saya memeluk Citra dan ia juga memeluk saya erat. Tengah malam, kami sepenuhnya menyerahkan diri satu sama lain. Malam itu dipenuhi dengan campuran rasa bersalah, hasrat, kerinduan dan perasaan baru. Awalnya canggung, tetapi seiring berjalannya waktu, kami semakin dalam terhanyut. Bagi saya yang telah lama hidup sendiri, ini adalah pengalaman yang sangat intens. Dan bagi Citra, mungkin ini adalah perasaan yang pertama kali ia rasakan. "Mas, aku cinta kamu," bisikan Citra terngiang di telinga. Wajah Dewi muncul lalu menghilang, dan hanya wajah Citra yang tersisa di depan saya. Malam itu kami melewati batas, sebuah malam yang tidak bisa ditarik kembali, tetapi mungkin malam yang kami berdua inginkan. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela. Saat membuka mata, hal pertama yang saya rasakan adalah lengan seseorang melingkari tubuh saya. Perlahan, saya menoleh dan melihat Citra tertidur pulas di samping saya. Seketika, ingatan semalam membanjiri pikiran saya. Whisky, percakapan kami, dan kenyataan bahawa kami telah melewati batas. Rasa bersalah dan kebingungan menyerbu pada saat yang bersamaan. Saya tidak percaya telah mengkhianati Dewi seperti ini. Tetapi pada saat yang sama, mendengar napas Citra dan merasakan kehangatan tubuhnya, anehnya saya merasa damai. Sudah begitu lama saya tidur sendirian, dan menyambut pagi bersama seseorang adalah hal yang sudah sangat lama tidak terjadi. Apa yang telah kulakukan? Dengan perasaan menyalahkan diri sendiri, saya mencoba bangkit dari tempat tidur dengan pelan, tetapi lengan Citra memeluk saya lebih erat. "Mas," gumam Citra tanpa membuka matanya. Suaranya masih serak karena baru bangun tidur. "Sudah bangun?" Saya tidak menjawab dan Citra perlahan membuka matanya. Matanya bertemu dengan mata saya dan sejenak ekspresi bingung melintas di wajahnya sebelum berubah menjadi senyum lembut. "Selamat pagi, Mas." Sapaan alami Citra membuat saya bingung harus merespons bagaimana. Situasi ini terasa begitu tidak nyata. Citra, kita semalam..." Saya bingung harus memulai dari mana. Tiba-tiba Citra bangkit dari tempat tidur. Selimutnya tersingkap, memperlihatkan tubuh telanjangnya dan saya segera memalingkan muka. "Mas menyesal?" Pertanyaan langsung Citra membuat hati saya campur aduk. Menyesal? Tentu, rasa bersalah pada Dewi sangat besar. Tetapi pada saat yang sama, waktu bersama Citra adalah kebahagiaan yang sudah lama tidak saya rasakan.
Citra, ini salah. Aku tahu, aku minta maaf pada Mbak Dewi, tapi Mas, aku tidak menyesal. Citra menggenggam tangan saya, tangannya hangat dan kehangatan itu seolah menjalar hingga ke jantung saya. Aku sudah lama menyukai Mas. Tentu saja, saat Mbak Dewi masih hidup, aku tidak pernah menunjukkan perasaan itu. Tapi setelah Mbak Dewi pergi dan kita tinggal bersama, perasaan itu semakin besar. Pengakuan Citra membuat saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya menatap tangannya dan tenggelam dalam pikiran. Apa Mas juga sedikit menyukaiku? Pertanyaan Citra membuat saya mengambil napas dalam-dalam. Inilah saatnya untuk jujur. Aku menyukaimu. Tapi ini sangat tidak adil bagi Dewi. Kesedihan melintas di mata Citra, tetapi ia mengangguk seolah mengerti. Aku tahu, aku juga sangat merasa bersalah pada Mbak Dewi. Tapi apakah perasaan kita saling menyukai ini adalah sebuah dosa? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Apakah perasaan terhadap adik istri saya ini benar atau salah? Saya tidak bisa menemukan jawabannya. Citra bangkit dari tempat tidur dan mulai berpakaian. Punggungnya yang ramping berkilauan di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela. Sekali lagi, saya bergulat antara rasa bersalah dan hasrat. Mas, aku siapkan sarapan ya. Rina juga katanya pulang pagi ini. Rina. Tiba-tiba teringat Rina membuat saya semakin cemas. Jika Rina tahu tentang ini, bagaimana reaksinya? Hubungan antara kakak ipar dan adiknya itu akan menjadi kejutan besar baginya. Citra, Rina, aku tidak akan memberitahunya. Setidaknya untuk saat ini. Citra selesai berpakaian dan menatap saya. Matanya menunjukkan tekad yang kuat. Mas, kita jalani saja seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa dan kita pikirkan pelan-pelan. Kita berdua, sebelum keluar kamar, Citra berhenti sejenak dan berkata, aku benar-benar menyukai Mas. Sudah hampir 1,5 tahun sejak Mbak Dewi pergi. Apakah saling menghibur satu sama lain adalah hal yang begitu buruk? Setelah mengatakan itu, Citra keluar kamar. Saya duduk di tempat tidur untuk waktu yang lama, tenggelam dalam pikiran. Kata-kata Citra terus terngiang. Apakah ini benar-benar hal yang salah? Dewi juga pasti ingin kami bahagia. Tetapi pada saat yang sama, wajah Dewi muncul di benak saya. Senyumnya, suaranya, janjinya. Pikiran bahwa saya telah mengkhianati Dewi seperti ini membuat dada saya sakit. Akhirnya, saya menghela napas panjang dan bangkit dari tempat tidur. Sambil mandi, sambil berpakaian, pikiran saya kacau. Konflik antara Dewi dan Citra, dan kekhawatiran tentang Rina. Saat masuk ke dapur, Citra sedang menyiapkan sarapan. Penampilannya seperti biasa, tetapi ingatan semalam begitu jelas sehingga menatapnya saja terasa canggung. Mas, makan dulu. Citra tersenyum sambil menata meja makan. Ia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Terima kasih. Saya duduk di meja makan, tetapi tidak nafsu makan. Citra memperhatikan ekspresi saya dan berkata pelan, jangan pikirkan apa-apa. Jalani saja seperti biasa. Kata-katanya entah bagaimana menenangkan hati saya. Saya perlahan mulai makan. Citra duduk di seberang saya dan makan dalam diam. Sarapan pagi yang hening itu terus berlanjut. Setelah makan, saya duduk di sofa ruang tamu, pura-pura melihat ponsel, tetapi sebenarnya tidak ada yang masuk ke mata saya. Citra mencuci piring dan membereskan rumah. Di antara kami, ada ketegangan halus yang berbeda dari gairah semalam. Rina sebentar lagi pulang. Tadi dia telepon, kata Citra. Saya mengangkat kepala, memikirkan. Rina membuat saya semakin cemas. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika hubungan kami terbongkar. Baiklah, jawab saya singkat, tetapi hati saya rumit.
Citra duduk di samping saya. Meskipun dekat, suasananya berbeza dari semalam. Lebih hati-hati, lebih cemas. Mas, jangan terlalu khawatir. Semua akan baik-baik saja. Tangan Citra dengan lembut menyentuh tangan saya sejenak, lalu terlepas. Sentuhan singkat itu membuat jantung saya berdebar kencang. Citra, apa benar akan baik-baik saja? Aku tidak tahu, tapi aku rasa apa yang kita lakukan bukan hal yang salah. Suara Citra yang penuh keyakinan membuat saya merasa campur aduk. Apakah kata-katanya benar? Apakah kami benar-benar tidak melakukan kesalahan? Terdengar suara kunci diputar di pintu depan. Rina pulang. Citra dan saya buru-buru duduk sedikit berjauhan. Aku pulang. Suara ceria Rina terdengar. Dengan penampilan seperti biasa, Rina masuk ke ruang tamu. Workshopnya bagaimana? Tanya Citra dengan alami. Rina meletakkan tasnya dan menjawab dengan antusias. Seru, orang-orang, kantor semuanya baik. Mas juga baik-baik saja kan? Rina bertanya pada saya. Saya tersenyum canggung. Ya, seperti biasa saja. Rina membawa tasnya dan menuju kamarnya. Begitu ia menghilang, Citra dan saya saling bertukar pandang. Ketegangan halus terasa. Ada tekanan tak terucapkan untuk bertingkah seperti biasa di depan Rina. Tapi sampai kapan rahasia kami bisa bertahan? Suatu saat nanti pasti akan terungkap. Saat itu, bagaimana reaksi Rina dan orang-orang di sekitar kami? Malam itu, kami bertiga makan malam bersama. Percakapan seperti biasa, tawa seperti biasa. Tetapi antara saya dan Citra ada sesuatu yang berbeza. Tatapan mata kami, getaran saat tangan kami bersentuhan. Sentuhan kecil saja membuat jantung berdebar. Setelah makan, Rina tiba-tiba melihat ponselnya dan berkata, "Oh, iya. Aku lupa hari ini ada janji sama teman-teman." Rina buru-buru bangkit. "Mbak, maaf ya soal cuci piring. Aku sudah telat." "Tidak apa-apa, pergi saja. Kalau sudah telat, cepat berangkat," jawab Citra. Rina bersiap-siap dengan cepat dan menuju pintu depan. "Sepertinya aku akan pulang larut, jadi aku menginap di tempat teman saja. Sampai jumpa besok pagi," teriak Rina lalu menutup pintu. Tiba-tiba rumah menjadi sunyi. Hanya saya dan Citra yang tersisa dan ketegangan halus menyelimuti kami. Citra selesai mencuci piring dan kembali ke ruang tamu, duduk di samping saya. Kami pura-pura menonton TV, tetapi kami berdua tidak fokus pada layar. "Mas," panggil Citra pelan. Saya dengan hati-hati menoleh. Semalam rasanya menyenangkan sekali." Ucapan jujur Citra membuat wajah saya memerah, matanya tulus. "Aku juga." Jawaban jujur itu keluar begitu saja. Mata Citra berbinar. Ia dengan lembut menggenggam tangan saya. Sekarang kami berdua bahkan tidak berpura-pura menonton TV lagi. Malam semakin larut dan jam di ruang tamu menunjukkan tengah malam. Citra bertanya pada saya, "Malam ini kita bersama lagi?" Tawaran langsungnya membuat saya ragu. Jika kejadian semalam terulang lagi, apakah akan baik-baik saja? Tetapi tangan Citra terasa hangat dan tatapannya meluluhkan hati saya. "Iya, akhirnya saya setuju." Citra tersenyum senang. "Aku ke kamar duluan ya." Citra menuju kamarnya dan beberapa saat kemudian saya menyusul. Pintu kamarnya sedikit terbuka dan cahaya remang dari lampu tidur menyelinap keluar. Saat masuk, Citra sedang duduk di tempat tidur. Ada ketegangan yang berbeda dari semalam. Sekarang, ini bukan lagi dorongan, melainkan pilihan. Saya duduk di sampingnya dan kami sekali lagi saling menatap dan tersenyum. "Mas, apakah ini hal yang salah?" tanya Citra tiba-tiba. Matanya menyiratkan kecemasan. "Aku tidak tahu, tapi hatiku menginginkanmu."
Pengakuan jujur itu membuat mata Citra basah. Ia menggenggam tangan saya dan meletakkannya di dadanya. Aku juga menginginkan Mas. Aku sudah menyembunyikannya sejak lama. Setelah kata-kata itu, kami kembali berpelukan. Dengan perasaan yang lebih dalam, dengan hati yang lebih tulus, kami merasakan satu sama lain. Waktu untuk saling mengenal terus berlanjut dan malam semakin dalam. Menjelang subuh, saat saya tertidur lelap sambil memeluk Citra, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka. Suara kriat yang pelan membuat saya terbangun. Saya membuka mata, cahaya fajar yang remang-remang masuk melalui celah tirai. Saya melihat jam pukul 5.30 pagi. Matahari belum terbit sepenuhnya. Suara apa itu tadi? Saya buru-buru bangkit dari tempat tidur. Jelas sekali itu suara pintu. Suara pintu dibuka dan ditutup. Siapa yang masuk? Saya menoleh ke samping. Citra masih terbaring di samping saya. Kulit telanjangnya yang terekspos di luar selimut tampak samar dalam cahaya fajar. Ia tertidur lelap dan sepertinya tidak mendengar suara tadi. Tunggu. Jangan-jangan Rina sudah pulang? Pikiran itu membuat saya merinding. Rina bilang akan menginap di rumah temannya dan pulang besok pagi. Apa rencananya berubah kalau begitu suara tadi? Saya melompat dari tempat tidur. Dengan panik, saya meraih celana dan hendak melangkah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di koridor. Pelan tapi pasti, seseorang sedang mendekat. Jantung saya berdebar kencang. Hubungan antara kakak ipar dan adik iparnya. Jika Rina tahu, bagaimana reaksinya? Apakah keluarga kami akan hancur? Apakah ini berarti saya telah mengkhianati permintaan terakhir Dewi? Langkah kaki itu semakin dekat. Haruskah saya membangunkan Citra? Atau haruskah saya menghadapi kenyataan ini? Tidak ada pilihan. Langkah kaki itu berhenti di depan pintu dan gagang pintu perlahan mulai berputar. Saya berdiri membeku. Siapa yang akan membuka pintu dan masuk? Rina atau orang lain? Apakah rahasia kami akan terbongkar sekarang? Saat semua pertanyaan itu melintas di kepala saya, pintu mulai terbuka. Setelah Dewi meninggal, perasaan terlarang tumbuh antara suaminya dan adik iparnya. Dan di suatu subuh, seseorang membuka pintu kamar mereka. Siapakah yang membuka pintu itu? Apakah rahasia mereka akan terbongkar? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan terungkap di episod berikutnya. Silakan tinggalkan pendapat anda di kolom komentar.